Melanjutkan episode yang sebelumnya, setelah Xiaoyan berhasil selamat dari kepungan dua kepala lembah mulan, dia pun mencoba untuk memulihkan doci dalam tubuhnya. Lalu dia pun memasukkan beberapa pil penyembuhan ke dalam mulutnya. Harus segera memulihkan dokiku agar bisa pergi menjemput Cailin, ucap Xiaoyan. Lalu dia pun bangkit dari duduknya setelah melihat Cailin terbang dan akan menghampirinya. Melihat Cailin, segera Xiaoyan pun terbang ke atas langit menemuinya. Kamu baik-baik saja, ucap Xiaoyan. Kenapa kamu masih di sini, ucap Ratu Medusa. Mereka mengejar kemari, ucapnya. Dari kejauhan, Xiaoyan pun melihat beberapa sosok yang akan mendekatinya. Tiba-tiba tangan Medusa pun menarik lengan Xiaoyan. Dia pun lantas membawa Xiaoyan untuk pergi meninggalkan tempat itu. Sementara itu di kejauhan, sosok Xiaoyan pun menggantung di udara melihat Xiaoyan dan Ratu Medusa yang terbang melarikan diri dari para pengejarnya. Xiaoyan pun bergumam dalam hatinya, rencananya berhasil. Lalu dia pun pergi meninggalkan tempat itu. Di tempat yang lain, Medusa masih terbang bersama Xiaoyan sebelum tangannya segera melepaskan tangan Xiaoyan. Ikuti aku, ucap Medusa kepada Xiaoyan. Lalu keduanya terbang melesat, pergi meninggalkan para pengejarnya itu. Dalam pelariannya itu, Medusa pun mencari tempat untuk bersembunyi dari para pengejarnya. Di sisi yang lain, Xiaoyan pun melihat beberapa sosok yang akan segera mendekatinya. Mereka mengejar kemari, ucapnya. Laju penerbanganmu terlalu lambat. Ayo cari tempat untuk berlindung dulu, ucap Medusa. Lalu Medusa dan Xiaoyan pun melesat menuju ke sebuah pegunungan. Setelah sampai, lalu Medusa pun menutup tempat itu dengan auranya, sehingga para pengejar itu tidak dapat menemukannya. Di dalam sebuah labirin yang dibuat oleh Medusa, para pengejar itu kesulitan untuk mendeteksi keberadaannya. Terlihat beberapa ahli yang terbang mencari keberadaan Medusa dan Xiaoyan di atas langit kalang kabut. Mereka sudah pergi, sekarang kita sudah aman, ucap Medusa. Setelah dirasa aman, lalu Medusa pun membuka labirin itu. Untung ada kamu, ucap Xiaoyan. Kamu tidak terluka kan, ucapnya. Asal gadis racun itu tidak bertindak, tidak ada yang bisa melukaiku, ucap Medusa sambil mendengus. Segera dia pun melepas dopengnya dan merubah penampilannya. Apakah malam ini kamu memperoleh sesuatu, ucap Medusa. Ya, aku menemukan satu gulungan. Mantra 3 monster, ucap Xiaoyan. Lalu dia pun membuka gulungan keterampilan itu di depan Medusa. Kenapa? Ucap Medusa bertanya kepada Xiaoyan. Sayangnya hanya satu jilid saja. Tidak ada gunanya, ucap Xiaoyan. Lalu Medusa pun mengeluarkan 2 gulungan dan melemparkannya kepada Xiaoyan. Kamu membunuh 2 orang tua itu juga, ucap Xiaoyan. Tiba-tiba Xiaoyan pun merenung, memikirkan sesuatu. Ternyata aku dan dia memang ada kesenjangan, gumamnya. Xiaoyan pun mendesah pelan. Ilmu ini lebih bermanfaat bagi klan manusia ular. Cailin, kamu simpan saja, ucapnya. Melihat itu, Medusa pun hanya menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, aku gunakan untuk menukar bahan pil penyatuan darah jiwa langit, ucap Xiaoyan. Lalu Medusa pun mengeluarkan sebuah gulungan lagi. Aku baru saja mendapatkannya dari Yan Lutian, ucapnya, termasuk rahasia yang tidak diwariskan dari Sekte Jian. Lalu Xiaoyan pun mengambil dan mengamati gulungan itu. Lebih tepatnya, ini adalah cara pembuatan jurus tempur terbang, ucap Medusa. Kamu gunakan bahan berkualitas tinggi untuk membuat sayap yang lebih besar. Jika kau berhasil melatihnya, manfaatnya lumayan besar, ucapnya. Kecepatan terbang seperti itu, jangankan sayap ungumu. Bahkan aku juga tidak bisa mengejarnya. Nilai benda ini jauh lebih tinggi daripada mantra 3 monster, ucap Xiaoyan. Cailin, kamu ambillah, ucapnya. Tidak, kamu saja yang ambil, ucap Cailin. Tiba-tiba Xiaoyan pun melihat raut wajah Medusa yang gelisah. Di sisi yang lain, Medusa pun menggemetar, lalu dia pun melangkahkan kakinya. Tentu saja, gerak-gerik Medusa yang tak biasa itu diperhatikan oleh Xiaoyan. Xiaoyan, aku harus pergi dulu, ucap Medusa. Sekarang musuh sudah dibunuh. Untuk sementara Kekaisaran Jiama sudah baik-baik saja, ucap Cailin. Klan manusia ular harus pindah ke wilayah baru untuk berkembang biak, ucapnya. Dan aku harus pulang untuk memimpin semua klanku, ucap Medusa. Di sisi yang lain, Xiaoyan pun hanya meratapi kegelisahan dari Ratu Medusa. Untuk sejenak, Medusa pun membalikkan wajahnya dan berkata kepada Xiaoyan, anggota klan sedang memanggilku, ucapnya. Dengan penuh keengganan, Xiaoyan pun berkata kepada Medusa, kalau begitu, kamu harus berhati-hatilah, ucapnya. Medusa pun melirik sebentar ke arah Xiaoyan, lalu dia pun berkata, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Setelah itu, Medusa pun menghilang di hadapan Xiaoyan. Lalu Xin pun beralih ke sebuah tempat, yaitu alam Gu, di mana Sun Er berada. Yunsan sudah tiada. Sekte awan berkabut sudah tidak ada lagi. Tuan muda Xiaoyan akhirnya membalas dendamnya, ucap Ling Tua. Sun Er pun membuka kedua matanya. Tak kusangka, baru saja 4 tahun kakak Xiaoyan telah mencapai tingkat Dong Huang. Aku sangat terkejut, ucapnya. Nona, Yao Lao tiba-tiba ditangkap oleh Aula Jiwa dalam pertempuran di Sekte awan berkabut, ucap Ling Tua. Mendengar itu, Sun Er pun nampak terkejut. Tak kusangka, Aula Jiwa tetap menculik Tuan Yao Lao, ucapnya. Tubuh Sun Er pun mendarat, dan akhirnya dia pun memalingkan wajahnya ke arah Ling Tua. Ling Tua utus orang untuk mencari lokasi dari Aula Jiwa. Kejadian Paman Xiao waktu itu juga takutnya adalah perbuatan mereka juga, ucapnya. Mata Sun Er tiba-tiba mengeluarkan saya kemasan. Aula Jiwa, aku tahu kalian menginginkan Gio Kaisar Tusi dari keluarga Xiao. Oh iya, Nona. Kudengar keluarga ingin mengutus orang ke Kaisaran Jiama untuk mencari kunci di keluarga Xiao yang tidak bisa dibawa pulang olehmu, ucap Ling Tua. Mendengar ucapan dari Ling Tua, Sun Er pun menjadi marah. Apa, lancang sekali mereka, ucapnya. Tiba-tiba Sun Er pun menjadi marah dan keluarlah api yang sangat ganas mengelilinginya.
Itu adalah api surgawi tingkat keempat yang dimiliki oleh Sun Er. Dengan kemarahannya itu, Sun Er pun menghancurkan bebatuan yang ada di sekitarnya, lalu dia pun melesat meninggalkan Ling Tua. Di sisi yang lain, Ling Tua hanya menggelengkan kepala menghadapi kemarahan dari Sun Er. Kelompok Pak Tua itu akan sial, ucapnya. Xin pun beralih ke Aliansian. Sudah membuat beberapa pil menguras nyawa, ucap Xiaoyan. Sudah ada 2, ucap Pama. Semuanya sudah diserahkan kepada Old High. Baru 2, ucap Xiaoyan. Jika dihitung alkemis paling elit di Kekaisaran Jiama, hanya bisa membuat 1 pil penguras nyawa. Dalam setengah bulan, aku akan berusaha sepenuhnya. Namun untuk hal ini, Raja Pil Guhe lebih cocok dariku, ucap Pama. Jika dia yang memimpin semua ini, efisiensinya seharusnya bisa meningkatkan lebih dari 2 kali lipat, ucapnya. Teknik pembuatan Pil Guhe tidak perlu dilakukan lagi, tapi hubungannya denganku. Jika ingin mengundangnya, tidak terlalu memungkinkan, ucap Xiaoyan. Mendengar itu, Papa hanya tertawa. Ketua aliansi dan Guhe memang ada sedikit perselisihan, tapi untuk meminta bantuannya, bukan tidak mungkin, ucap Pama. Apa? Ketua Pama punya ide, ucap Xiaoyan. Apakah ketua aliansian tahu organisasi bebas bernama Pagoda Pil, ucapnya. Pagoda Pil, ucap Xiaoyan. Pagoda Pil memiliki sejarah yang sangat panjang, ucap Pama. Itu bukan hanya tempat suci di hati para alkemis, juga memiliki reputasi yang sangat tinggi di dataran tengah. Namun syarat untuk memasuki Pagoda Pil sangat ketat. Harus direkomendasikan oleh asosiasi alkemis yang hebat, ucap Pama. Mendengarkan ucapan dari Pama itu, Xiaoyan hanya bisa termenung. Jika ketua negosiasi dengan syarat untuk membantunya masuk Pagoda Pil. Aku yakin dia akan bersedia bergabung dalam Balai Pil, ucap Pama. Mendengar perkataan dari Pama itu, untuk sejenak Xiaoyan pun berpikir keras. Baiklah, kalau begitu kita bisa mencobanya, ucap Xiaoyan. Lalu Xin pun beralih ke sebuah pedesaan di luar Kekaisaran Jiama. Nampak Xiaoyan, Pama, dan Haibodo menghampiri sebuah gubuk tua. Orang itu terkejut dengan kedatangan Xiaoyan. Xiaoyan, untuk apa kau datang kemari? Ucapnya. Di sisi yang lain, Xiaoyan pun menangkupkan kedua tangannya. Saudara Liu, mohon beritahukan kepada Grandmaster Guhe, bilang Xiaoyan ingin bertemu, ucapnya. Untuk sejenak, Liu pun hanya memandangi wajah Xiaoyan, Haibodong, dan Pama. Untuk sejenak dia pun menghela napas dan meninggalkan ketiganya untuk memberitahu Master Guhe. Tiba-tiba suara Guhe pun terdengar. Bisa-bisanya kalian mencari sampai ke sini, ucapnya. Tampaknya kekuatan aliansian sekarang sudah menyebar ke seluruh Kekaisaran Jiama, ucap Guhe. Ketua aliansi Xiao, katakan saja ada urusan apa kau datang ke sini. Hari ini aku masih harus mengurus sebuah ladang obat. Tidak bisa mengobrol lama denganmu. Baiklah kalau begitu aku tidak bisa berbasa-basi lagi. Kali ini aku datang adalah ingin Grandmaster untuk bergabung dengan Balai Pil dari Aliansian, ucap Xiaoyan. Bergabung dalam aliansian, lupakan saja, ucap Guhe. Aku sangat menyukai kehidupan sekarang, aku tidak akan bergabung dalam aliansianmu. Itu sangat ribut, membuat orang kesal, ucapnya. Tiba-tiba Pama pun menyela perkataan Guhe. Kau ini bukankah ingin berlatih di Pagoda Pil, ucap Pama. Pama pun maju menghampiri Guhe. Sekarang potensi Balai Pil jauh lebih kuat daripada asosiasi alkemis, ucapnya. Jika kau bergabung ke depannya ada rekomendasi dari Balai Pil. Keinginanmu bisa terkabulkan, ucap Pama. Mendengar kata Pama, Guhe pun menengus dingin. Kau jangan menggodaku dengan itu, ucapnya. Kau pikir selain aliansian, aku tidak punya cara lain untuk masuk ke Pagoda Pil. Kalau bukan karena aku menganggap diriku sebagai orang Kekaisaran Jiama, aku tidak ingin meninggalkan kampung halamanku dengan mudah. Kalau dipikir berdasarkan teknik pembuatan pilku, ada banyak organisasi alkemis yang akan merekrutku, ucap Guhe. Untuk sejenak, ucapan Guhe itu membuat Pama terdiam, dan dia pun mengalihkan wajahnya ke arah Xiaoyan. Melihat pandangan dari Pama, Xiaoyan pun hanya bisa mendesak pelan, Pak Tua ini tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau begitu, Grandmaster Guhe, karena kau tidak terlalu tertarik dengan organisasi lain di luar Kekaisaran Jiama, kenapa tidak mempertimbangkan aliansian? Ucap Xiaoyan. Apa permintaanmu katakan saja, ucapnya. Mendengar perkataan Xiaoyan untuk sejenak, Guhe pun merenung dan memikirkannya. Aku bisa bergabung dalam Balai Pil aliansian, tapi kau harus menyetujui satu syarat denganku. Mendengar perkataan dari Guhe, Pama dan Haibodong pun kaget. Kalau begitu silakan katakan, ucap Xiaoyan. Bertanding memurnikan pil denganku. Jika kau menang, aku akan bergabung dengan aliansian. Bagaimana? Ucap Guhe bertanya kepada Xiaoyan. Mendengar ucapan Guhe, Pama pun menjadi kesal. Kau ini, bagaimana kalau ganti syarat yang lain? Ucapnya. Berdasarkan senioritasmu bertanding ilmu pemurnian pil dengan Xiaoyan, itu agak merundung orang. Ucapnya. Merundung orang? Sejak kala darinya waktu itu, di mataku dia bukan generasi muda lagi. Ucap Guhe. Pak Tua, apakah kau berani menanggapinya sebagai generasi muda? Ucap Guhe bertanya kepada Pama. Ilmu pemurnian pilnya tidak akan kalah darimu. Untuk sejenak, Pama pun berpikir. Perkataannya memang benar juga. Gumam Pama. Xiaoyan, bagaimana? Ucap Guhe. Bertandinglah denganku. Ucapnya. Kalau kau menang, aku kabulkan keinginanmu. Tapi kalau kau kalah, jangan datang menggangguku lagi. Ucap Guhe. Kalau begitu, aku akan menemanimu. Ucap Xiaoyan. Mendengar ucapan Xiaoyan, Guhe pun tersenyum sinis. Kalau begitu, mari. Lalu Guhe pun mempersilahkan Xiaoyan untuk memasuki gubuk tuanya itu. Setelah itu, Guhe pun menyusulnya.
Melihat Xiaoyan dan Gu He akan bertanding memurnikan pil, Hai Bodong dan Pama hanya terdiam. Lalu dia pun mencari tempat untuk duduk menunggu keduanya. Keduanya hanya menghela napas. Pak Tua, menurutmu siapa dari mereka yang lebih berpeluang untuk menang? Sulit untuk diramalkan, Gu He bisa dijuluki sebagai pil raja, tentunya punya kehebatannya, ucap Pama. Namun Xiaoyan juga bukan orang biasa. Beberapa saat ini dilihat dari keterampilannya dalam pemurnian pil. Seharusnya dia memiliki kemampuan alkemis tingkat 6, ucap Pama. Jadi hasilnya sulit untuk diprediksi, ucapnya. Mendengar perkataan Pama itu, membuat Liu pun terkejut. Baru beberapa tahun tidak bertemu, alkemis kecil waktu itu sudah sebanding dengan guru, gumamnya. Beberapa hari telah berlalu, namun Xiaoyan dan Gu He masih berada di gubuk tua itu, belum menyelesaikan pertandingan pemurnian pil. Sebelum akhirnya aroma pil pun keluar dari balik gubuk tua itu. Sementara itu di pekarangan, Pama dan Hai Bodong nampak malas menunggu kehadiran Xiaoyan dan Gu He. Bukan hanya Pama dan Hai Bodong yang berharap-harap cemas menunggu hasil akhirnya, tapi di sisi yang lain, Liu nampak cemas di depan pintu gubuk menunggu gurunya untuk keluar. Dan akhirnya pintu gubuk itu pun terbuka dan sosok Gu He dan Xiaoyan pun keluar dari balik pintu itu. Melihat keduanya telah keluar dari retretnya, nampak Pama dan Hai Bodong pun merasa senang. Akhirnya kalian keluar juga, ucap Pama. Bagaimana hasilnya? Siapa yang menang? Ucapnya. Mulai sekarang aku adalah orang dari Balai Pil Aliansian, ucap Gu He sambil menangkupkan kedua tangannya ke arah Xiaoyan. Selamat bergabung Raja Pil Gu He, ucap Xiaoyan. Melihat keduanya, Pama nampak mendesah pelan. Tidak disangka bocah itu memang menang, ucapnya. Tiba-tiba di atas langit ada sebuah simbol terbang menghampiri Xiaoyan. Itu adalah pesan dari Xiao Xian yang akan memberitahu sesuatu kepada Xiaoyan. Lalu Xiaoyan pun menangkap pesan itu. Lalu dia pun membacanya. Orang dari Sekte Jiwa telah datang, ucap Xiaoyan. Xiao Xian telah menemukan kabar dari Sekte Jiwa. Aku harus segera pergi ke Kekaisaran Cuyun, ucap Xiaoyan. Namun sebelum pergi, Grandmaster Gu He, soal Balai Pil ku serahkan padamu. Xiaoyan pun menangkupkan tangannya kepada Gu He. Ketua Aliansian jangan khawatir, ucap Gu He. Aku masih ada urusan penting. Aku mohon diri dulu, ucap Xiaoyan. Lalu dia pun pergi bersama Pama dan Hai Bodong. Lalu Xin pun beralih ke sebuah tempat, yaitu klan manusia ular yang dipimpin oleh Ratu Medusa. Nampak Jian sedang sendirian di tempat itu. Namun tiba-tiba matanya melihat Xiaoyan di atas langit. Tiba-tiba Jian pun merasa senang dengan kemunculan Xiaoyan di atas langit. Xiaoyan, kemarilah, aku ada di sini, ucap Jian. Melihat Jian yang berada di bawah, Xiaoyan pun langsung melesat menghampirinya. Xiaoyan pun nampak kaget. Jian, kenapa kau ada di sini? Ucapnya. Kak Cailin yang membawaku kemari. Namun beberapa hari ini dia berlatih tertutup, jadi aku terpaksa bermain sendirian, ucap Jian. Kau datang mencari Kak Cailin kan? Ucap Jian bertanya kepada Xiaoyan. Aku akan pergi ke Kekaisaran Cuyun, jadi aku datang untuk memberitahunya. Namun karena dia berlatih tertutup, aku tidak dapat mengganggunya. Mendengar itu Jian pun berbinar, terdengar sangat menyenangkan, ucapnya. Xiaoyan, aku juga ingin pergi. Namun perjalanan ini terlalu berbahaya, sebaiknya kau tinggal di Kekaisaran Jiama, ucap Xiaoyan. Di sisi yang lain, kalian harus bersemangat. Keamanan yang mulia ratu lebih penting dari apapun, ucap salah satu komandan. Tidak boleh lengah, ucapnya. Baik, Panglima tertinggi, ucap para bawahan itu. Tiba-tiba komandan itu pun menjadi geram melihat kemunculan Xiaoyan. Xiaoyan, apakah kau Xiaoyan? Benar, aku adalah Xiaoyan. Tampaknya kekuatannya berada di bawah Cailin dan 4 ketua, gumam Xiaoyan. Kalian membahayakan nyawa yang mulia, ucap komandan itu. Aku akan membunuhmu, ucapnya. Tiba-tiba komandan itu pun menyerang Xiaoyan. Namun serangan itu ditahan oleh Jian. Akibat pukulan dari Jian, komandan itu pun mundur beberapa langkah ke belakang. Setelah itu Jian pun melesat ke udara dan mengarahkan tendangannya ke arah komandan itu. Akhirnya dua pukulan pun saling bertabrakan hingga membuat keduanya mundur 2 langkah. Di sisi yang lain Jian hanya mengusap tangannya, kekuatan yang sangat besar, ucap Jian. Sementara itu komandan Mobashi hanya mengepalkan tangannya. Ternyata kan manusia yang hanya bisa bersembunyi di balik gadis kecil, ucapnya. Jika kau maju selangkah lagi, bersiaplah untuk berbaring di ranjang selama beberapa bulan, ucap Xiaoyan sembari mengeluarkan api surgawi. Seperti yang diharapkan dari ketua Aliansian, ternyata memang hebat, ucap komandan Mobashi. Aliansian dan klan manusia ular telah bersatu. Kau menyerang secara sembrono. Kau berniat merusak kerjasama kita, ucap Xiaoyan. Kau ini fitnah, ucap komandan Mobashi. Kau hebat, bertarunglah denganku. Kau masih bukan tandinganku, ucap Xiaoyan. Lalu Xiaoyan pun melemparkan api surgawinya ke arah komandan Mobashi. Fluktuasi api surgawi yang dikeluarkan Xiaoyan hingga komandan Mobashi pun tidak bisa menahannya. Dia pun merasa kesal kepada Xiaoyan. Kau ini keterlaluan, ucapnya. Aku akan membunuhmu, ucap komandan Mobashi. Lalu dia pun mengeluarkan kekuatannya untuk meladeni api surgawi. Hentikan semuanya, ucap Ratu Medusa. Kemunculan Ratu Medusa membuat takut komandan Mobashi. Apa yang terjadi, ucap Cailin. Kak Cailin, akhirnya kau keluar juga, ucap Jian. Cailin pun bertanya kepada Xiaoyan, kenapa kamu datang? Kak Cailin, orang jahat ini menuduhku tadi, ucap Jian. Kalau bukan karena aku sudah naik menjadi Long Huang, aku sudah mati dipukul olehnya. Kau omong kosong, ucap komandan Mobashi. Yang mulia, Anda pernah bilang Anda tidak akan bertemu orang luar selama berlatih. Selain itu, dia membuatmu. Diamlah, Mobashi. Xiaoyan adalah ketua Aliansian. Mana boleh sembarangan bertarung dengannya.
Kuising, kau sebagai panglima tertinggi. Seharusnya kau tahu kerjasama klan manusia ular dan aliansian sangat penting. Aku menghukummu mengintrospeksi diri selama 1 bulan di gua ular, ucap Ratu Medusa. Mendengar Medusa memberikan hukuman kepadanya, Kuising pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dia pun menangkupkan tangannya kepada Ratu Medusa dan lalu dia pun pergi meninggalkan tempat itu. Lalu Medusa dan Jian pun menghampiri Xiaoyan dan bertanya kepada Xiaoyan, ada masalah apa? Ucapnya. Xiaoyan memberi kabar. Katanya muncul orang dari sekte jiwa di Kekaisaran Chuyun. Aku ingin segera pergi ke sana. Hanya saja aku agak mengkhawatirkanmu, ucap Xiaoyan. Aula jiwa? Aku akan pergi bersamamu, ucap Cailin. Tidak boleh. Tubuhmu sekarang tidak tahan terhadap serangan, ucap Xiaoyan. Selain itu ada bantuan dari Xiaoyan, tidak akan ada masalah, ucapnya. Tentu saja aku yakin dengan kemampuanmu itu. Namun aku tidak percaya pada gadis racun itu, ucap Cailin. Selain itu kali ini kamu akan pergi ke Kekaisaran Chuyun. Pergi ke wilayahnya kalau dia bermain taktik. Lebih baik aku pergi bersamamu daripada kamu sendirian, ucap Cailin. Jangan khawatir, aku percaya pada Xiaoyan, ucap Xiaoyan. Sudahlah kalau begitu, karena kamu percaya padanya, terserah kamu saja, ucap Cailin. Daripada kamu bilang aku cerewet, ucapnya. Cailin nampak kesal dengan ucapan Xiaoyan. Aku mengkhawatirkan tubuhmu, ucap Xiaoyan. Dalam 2 tahun aku pasti memberimu pil itu, ucapnya. Kali ini kamu jangan ikut denganku. Aku tidak percaya gadis racun itu akan melindungimu saat kritis, ucap Cailin. Aku harus ikut denganmu, ucapnya. Xian pun hanya bisa mendesah pelan. Hah, aku benar-benar tidak berdaya kalau melawanmu. Kalau begitu ikutlah dengan kami, tapi kukatakan dari awal dulu. Kamu jangan mengambil resiko. Kapan kita berangkat? Ucap Medusa bertanya kepada Xiaoyan. Secepatnya, ucap Xiaoyan. Kalau begitu tunggu aku sebentar. Aku jelaskan dulu urusan dalam klan, ucap Medusa. Terima kasih kalau begitu, ucap Xiaoyan. Xian pun hanya bisa mengumumkan kata-kata dalam hatinya. Dia benar-benar berkorban sangat banyak kepadaku, ucapnya. Xian pun menghampiri Xiaoyan. Benar, kau harus memperlakukan Kak Cailin dengan baik, ucapnya.